Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di video kali ini kami akan menjelaskan cara instalasi Windows 7 dan Linux Mint pada VirtualBox. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Sebelum lanjut ke video, kenalan dulu nih sama anggota dari kelompok 4. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal belum tentu sayang juga sih. Ini nih wajah-wajah dari anggota kelompok 4. Yang pertama ada Emi. Nama lengkapnya Kak Emi Santika Dewi. Kalian bisa panggil dia Emi atau M. Yang kedua ada Edi nih. Nama lengkapnya Ikomang Edi Raditya. Kalian bisa panggil dia Edi. Yang ketiga ada Nuni. Nama lengkapnya Kadek Nuni Susilawati. Kalian bisa panggil dia Nuni. Dan yang keempat ada Yogi. Nama lengkapnya Kadek Yogi Sastrawan. Kalian bisa panggil dia Yogi atau Ogi. Dan yang terakhir ada aku sendiri. Nama lengkapku Kadek Risma Yudiana Pratiwi. Kalian bisa panggil aku Risma, Ris atau Ima juga nggak apa-apa sih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah Windows 7 dan Linux Mint. Windows 7 ditemukan oleh Bill Gates pada tahun 2009, sedangkan Linux Mint ditemukan oleh Clement Lebery pada tahun 2006. Saya juga akan menjelaskan apa saja yang diperlukan saat menginstal. Yang pertama itu menyiapkan PC atau laptop. Yang kedua, menginstal VirtualBox. Yang ketiga, siapkan file ISO yang dibutuhkan. Baik, di sini kami akan menjelaskan cara untuk menginstal Windows 7 menggunakan VirtualBox. Caranya yaitu kita pertama-tama membuat dulu virtual mesinnya dengan cara membuka dulu VirtualBox-nya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi VirtualBox-nya. Setelah terbuka, kita akan membuat lembar kerja baru dengan cara mengklik icon New. Nah, di sini kita ditampilkan untuk mengisi nama dari virtual mesinnya. Anggap saja kita membuat kelompok 4. Untuk tipenya kita membuat Microsoft Windows karena kita kan akan menginstal Windows 7, maka untuk tipenya kita masukkan saja Microsoft Windows. Untuk versinya kita gunakan Windows 7 64 bit. Kemudian diklik next. Nah, di sini pada halaman ini kita akan menentukan RAM dari virtual mesinnya. Kita gunakan saja 1 GB. Kenapa 1 GB? Karena seandainya memori RAM yang kita gunakan di PC kita itu kecil, misalnya saja 4 GB, itu akan dibagi 2 sama dengan virtual mesinnya. Jadi kalau 1 GB, jadi virtual mesinnya 1 GB dan 3 GB lainnya itu untuk PC laptop kita. Kemudian next. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat dari hard disk virtualnya. Apabila kita sudah memiliki hard disk virtualnya, kita tidak perlu membuatnya lagi, pakai itu saja. Tapi kalau misalnya belum mempunyai, kita pilih opsi kedua untuk membuat virtual hard disknya. Kemudian create. Masih dengan hard disknya, di sini kita disuruh untuk memilih tipe dari hard disk yang kita buat tadi. Kita pilih saja VDI atau VirtualBox Disk Image, yaitu kenapa dia memilih ini? Karena OS atau operasi sistem yang kita gunakan itu berupa ISO, maka perlu digunakan VDI. Kemudian klik next. Ini pilih yang atas saja. Nah, di sini kita atur kapasitas dari hard disk yang akan diberikan untuk komputer virtual tersebut. Kita gunakan saja 30 GB dan kemudian kita klik create. Nah, apabila sudah seperti ini tampilannya, sudah ada lembar kerja yang kita buat tadi, maka ini sudah bisa kita lanjutkan ke proses untuk menginstal Windows 7-nya. Nah, setelah VirtualBox-nya jadi, kita hidupkan untuk proses instalasi berikutnya. Kita mulai dari start. Nah, di sini kita dihimbau untuk memasukkan file ISO yang udah kita miliki. Di sini kita pilih. Nah, karena tidak ada, kita bisa klik icon folder, add.
kita cari di mana file ISO itu kita save. Oke. Stop. Di sini kita menunggu untuk masuk ke halaman pertama dari penginstalan Windows 7-nya. Nah, ini merupakan halaman awal atau halaman pertama dalam penginstalan Windows 7. Untuk bahasanya kita gunakan bahasa Inggris, untuk time-nya kita gunakan Indonesia. Lalu kita klik next dan install. Di sini kita akan menunggu untuk masuk ke bagian lisensinya. Nah, di bagian lisensi ini kita bertujuan untuk menyetujui lisensi yang sudah disiapkan oleh sistemnya. Kita cukup klik ini, kita boleh baca sampai ke bawah. Tapi untuk mempercepat kita bisa langsung klik ini lalu next. Nah, di sini akan ada pemilihan tipe instalasinya. Kita ada dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Untuk upgrade ini kita pilih apabila kita mengupgrade Windows yang kita miliki. Nah, untuk custom ini apabila kita menginstal Windows baru. Karena kita menginstal Windows baru, maka kita pilih custom. Lalu klik ini dan next. Nah, di sini kita menunggu instalasinya. Mungkin menunggu beberapa menit untuk instalasinya selesai. Nah, di sini kita masuk ke bagian setup-nya. Untuk username-nya bebas apa saja. Di sini saya pakai nama kelompok. Lalu next. Nah, untuk passwordnya ini opsional, boleh diisi boleh tidak. Kalau diisi silakan, kalau tidak langsung next. Dan untuk ini juga tidak perlu diisi, langsung ke next saja. Nah, di sini kita akan disuguhkan 3 pilihan, yaitu user recommended, install import, atau accumulator. Kita memilih user recommended karena ini merupakan rekomendasi dari sistemnya. Untuk waktunya kita pilih Kuala Lumpur karena agar sesuai dengan waktu kita di sini. Di sini kita akan memilih pada bagian ini kita disuguhkan pilihan untuk menentukan lokasi networknya. Kita pilih public network itu agar bisa share file. Nah, ini sudah selesai instalasinya. Untuk pencobanya kita bisa di sini. Nah, kita bisa search sesuatu, misalnya. Sesuatu misalnya apa ya, fit.
Jadi instalasi sudah berhasil dan menjalankan semua program. Untuk instalasi Linux Mint-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah buka aplikasi VirtualBox-nya. Untuk buat mesin baru kita tinggal klik new di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kita untuk namanya saya kasih Linux Mint karena kita bakalan install Linux Mint. Nah, terus tipenya dan versinya akan otomatis berubah menjadi Linux dan Ubuntu 64 bit. Kalau udah kayak gini, kita next aja di sini. Untuk memori size-nya saya pakai 1 GB karena RAM laptop saya cuma 4 GB. Terus next juga. Di sini kita tinggal create juga. Nah, di sini juga kita tinggal next. Ini juga tinggal next. Nah, untuk ini saya mau tambah jadi 20 GB karena umumnya kalau Linux Mint itu perlu setidaknya 12 GB ke atas gitu. Nah, kalau udah kita create. Oke, jadi kalau udah kayak gini kita lanjutkan ke menu setting. Nah, di menu settingnya ini sistem sama displaynya bisa kita lewatin. Terus kita ke storage. Di storage kita klik icon yang ini, terus kita klik add. Nah, kalau udah kita cari file Linux yang udah kita download. Nah, di sini saya pakai Linux Mint 20.1 yang Mint 64 bit. Nah, kalau udah kita klik filenya, terus kita klik open. Nah, kita di sini kita choose filenya. Nah, kalau udah kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa start. Nah, di sini kita tunggu aja beberapa saat. Nah, kalau udah kelihatan kayak gini, kita klik enter. Oke, kita tunggu aja karena mungkin perlu berapa lama. Oke, kita perbesar biar jelas. Nah, kalau kayak gini berarti kita bisa install Linux Mint-nya. Nah, kita klik di sini. Oke, tunggu lagi berapa lama. Oke, untuk ini kita sesuaikan bahasanya di sini bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Dan kita bisa continue. Nah, sini juga bahasanya disesuaikan. Sini saya pilih continue. Ini bahasa keyboard layout ya, maaf. Saya undur. Nah, jadi ini continue juga. Ini opsional, bisa dicentang bisa enggak. Jadi sini saya enggak perlu centang, tapi kalau misalnya mau install multimedia codecsnya bisa diinstal. Bisa tinggal dicentang aja di sini. Oke, tunggu beberapa saat. Oke, di sini kita centangnya bagian ini. Nah, untuk peringatannya ini bisa diabaikan aja. Jadi karena kita installnya di VirtualBox, jadi ini nggak apa-apa. Kita klik install now. Sini juga kita tinggal continue. Di sini kalian mau
memilih daerah kalian. Di sini saya coba pakai Makassar. Kita lanjutkan saja. Continue. Nah, di sini masukkan nama kalian. Di sini saya coba pakai nama ini. Kita masukkan passwordnya sebanyak 8 huruf atau angka. Masukkan lagi sekali untuk memastikan. Kalau sudah, kita konfirmasi, continue. Kita tunggu beberapa saat. Di bagian ini kalian bisa menunggunya 15-20 menit. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita lakukan restart now. Klik. Kita tunggu proses loadingnya. Di sini kita klik enter. Nah, masukkan password yang sudah kalian buat tadi. Kita enter. Jadi ini halaman welcome dari Linux Mint-nya. Kita coba ubah ke dark mode.
Oke, nah sekarang saya mau coba pakai aplikasi yang ada di Linux ini. Jadi ada aplikasi namanya Libre yang mirip sama aplikasi Microsoft Word di Windows. Nah, jadi segini tampilan aplikasinya kayak gini. Ini ada menu file juga, terus ada edit, view, insert, mirip lah sama Word. Coba ketik. Jadi ini salah satu aplikasi yang ada di Linux Mint. Kita keluar aja. Sip. Jadi ini udah terinstall aplikasi-aplikasi yang ada di Linux Mint. Oke teman-teman, jadi segitu aja dari proses instalasi Linux Mint di Windows 10.